Ya. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana? Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP? Ada. Apa yang Permintaan disampaikan? itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau nggak salah saya diminta 12 miliar itu untuk Kementan. Diminta 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu? Ya, 12 miliar oleh Pak Victor tadi. Pak Victor, baik. Ucapan Ahok terbukti lagi. Oknum BPK minta 12 miliar rupiah untuk WTP Kementan. Ditulis oleh X Hardi. Mulai sekarang periksa ya DKI sekencang mungkin, periksa saja. Bila perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama sesuai disampaikan oleh BPK. Dia mempunyai dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti daerah yang dapat WTP semua itu apa. Ada kepala daerah yang dapat WTP masuk penjara juga toh? Nah, saya mau tahu itu. Biar kita terbuka, selesaikan urusan Republik ini gitu loh. Supaya beres sama-sama. Jangan merasa BPK kayak ala maha kuasa aja di Republik. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL membuat kita semua geleng-geleng kepala. Yang paling mengejutkan adalah pengeluaran pribadi dan keluarga dia diduga dibayar pakai uang dari Kementerian Pertanian. Umroh keluarga mencapai 1,35 miliar rupiah. Mobil Innova untuk anak 500 juta rupiah. Maintenance apartemen 300 juta rupiah. Tagihan kartu kredit 215 juta rupiah. Cicilan mobil Alphard 43 juta rupiah. Bayarin biduan 100 juta rupiah. Uang jajan istri 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Ada lagi yang belum diketahui nominalnya berapa, yaitu sunatan cucu, skincare untuk anak cucu, kacamata SYL dan istrinya, biaya dokter kecantikan anak, dan lain-lain. Ini mungkin menteri yang paling parah yang pernah saya tahu. Pengeluaran pribadi dibayarin pakai uang dari kementerian, yang asalnya dari uang pajak rakyat. Selain itu, SYL juga diduga memeras bawahannya. Mereka dipaksa bayar setoran dan diancam akan dimutasi kalau tidak mau bayar. Kasus ini kemudian jadi panas karena merembes dan melibatkan institusi lain, yaitu BPK. Ada hal yang mengejutkan, tapi sebenarnya bukan hal aneh di negara ini. Ini dari kesaksian Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementerian Pertanian. Dia ditanya oleh Jaksa KPK, apakah Kementerian Pertanian mendapatkan WTP atau WDP? WTP itu wajar tanpa pengecualian. WDP wajar dengan pengecualian. Semua pihak yang diaudit BPK pasti mengejar status WTP. Jadi, orang ini mengenal auditor BPK yang memeriksa Kementerian Pertanian. Dia bilang ada temuan dari pemeriksaan BPK ini. Temuan itu salah satunya ada kaitannya dengan food estate. Jaksa lalu bertanya, apakah ada permintaan dari BPK terkait temuan di kementerian? Dia mengatakan, auditor BPK meminta agar dia menyampaikan permintaan 12 miliar rupiah kepada SYL. Kalau mau dapat status WTP, biayanya 12 miliar rupiah. Hanya saja, orang ini tidak punya akses langsung untuk menyampaikan permintaan 12 miliar rupiah itu ke SYL. Dia meminta auditor BPK itu untuk berkomunikasi ke orang lain yang juga menjadi terdakwa di kasus itu. Tapi, permintaan 12 miliar rupiah itu tidak dipenuhi. Dia dengar-dengar hanya bisa dipenuhi 5 miliar rupiah. Dia juga tidak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya, dan lain-lain. Makanya, sebelum-sebelumnya, banyak daerah yang dapat WTP tapi kepala daerahnya kedapatan bermasalah dan ditangkap. Apakah ada yang salah dengan WTP dari BPK? Mungkin kasus di Kementerian Pertanian bisa membuka mata kalian semua. Ini kembali membuka masa lalu, di mana Ahok pernah berseteru dengan BPK terkait rumah sakit Sumber Waras. Saya tidak akan bahas soal ini, karena terlalu panjang. Intinya, Ahok protes kepada BPK. Ahok pernah mengkritik peran BPK sebagai pengawas keuangan negara, tapi tidak ada pihak ketiga yang mengawasi mereka. Jika BPK sudah ambil keputusan,
tidak ada pihak yang berani melawan. Jika diputuskan A, maka harus terima A. Jika ada pihak yang keberatan dan mau protes, maka dapat diproses melalui Badan Kehormatan di PPK. Ahok bilang itu tidak adil, karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Akibatnya, banyak oknum yang memanfaatkan celah itu. Makanya, Ahok pernah usul supaya revisi undang-undang terkait BPK. Ini karena dulu ada oknum BPK yang masuk penjara karena bermain dengan pejabat publik. Biang keroknya adalah BPK tidak diawasi oleh pihak ketiga. Kata dia, BPK dikuasai oknum yang berlindung di balik undang-undang. Dulu, Ahok sempat kesal kepada BPK. Dia mau gugat, tapi dia tidak mau karena percuma saja. BPK kayak Tuhan di Indonesia. Ahok menantang balik pimpinan dan anggota BPK untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Tapi sayang, tantangan dari Ahok tidak digubris. Saat itu, Ahok malah kayak jadi musuh. Dia dikritik karena terlalu reaktif, ngomong keras dan kasar. BPK tidak dihormati. Ahok tidak beradab. Bahkan ada yang bilang Ahok panik sehingga memakai jurus pendekar mabuk. Tapi semua perkataan itu terbukti kok. Negeri ini memang lagi sakit. Tapi Ahok yang malah dibilang sakit. Terbukti dulu ada anggota BPK yang jadi tersangka karena proyek di Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian PUPR. Dan sekarang ada oknum auditor yang malah meminta 12 miliar rupiah untuk status WTP di Kementerian Pertanian. Ini benar-benar sudah gila, korupsi dan merampok di segala lini. Intinya, ucapan Ahok kembali terbukti. Sayangnya, orang seperti Ahok malah dihujat, dimaki, dan dijauhi. Saya mau tanya kepada mereka yang selama ini bilang Ahok galak dan kasar. Apakah sekarang sudah sadar kenapa Ahok marah? Karena praktek kotor seperti ini sudah merajalela. Ahok marah dan melawan. Tapi banyak orang yang matanya buta dan lebih mementingkan adab dan etika. Sekarang sudah nyesel belum? Enak nggak melihat uang rakyat dirampok seperti itu? Bayangkan, lembaga yang harusnya bisa menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan, malah banyak oknum yang bermain. Apalagi yang bisa diharapkan? Sedangkan, kata Ahok sebelumnya, tidak ada pihak lain yang bisa mengawasi BPK. Selesai. Intinya, Ahok ini luar biasa. Ucapannya ini terus terbukti seiring berjalannya waktu. Meskipun terdengar keras dan kasar, tapi memang benar terbukti. Ahok apa adanya. Rakyat terlalu polos. Mau-maunya dibodohi untuk memusuhi orang yang benar-benar lurus dan tulus membenahi kebobrokan di negara ini. Ahok mungkin akan ikut pilkada serentak. Kalau masih ada yang menolak Ahok, sudahlah. Mungkin negara ini nasibnya bakal begini-begini saja. Nggak usah mimpi naik kelas. Bagaimana? Menurut Anda?